Kalau Selesai. ya bang, Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam teman-teman semua dan juga kepada Bapak dosen kita, Bapak Ardian Dwi Praba, dosen mata kuliah Teknik Riset Operasional. Baik, kami dari kelompok Cengkareng sedikit akan mempresentasikan terkait tugas untuk nilai UAS di semester 8 pada tahun ajaran ini. Materi atau metode yang akan kami sampaikan yaitu terkait dengan metode less cost pendistribusian barang untuk biaya transportasi minimum. Nah, kami berempat di sini dengan diketuai kelompok oleh Ali Ferdian, lalu oleh Chandra Randi Nugroho, lalu Hafid saya sendiri dan terakhir dengan Ibnu Mas'ud. Oke, next. Nah, latar belakang dari uh, materi yang akan kami sampaikan ini adalah metode transportasi digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat yang membutuhkan. Ada beberapa metode untuk mencari solusi layak dasar awal yaitu Northwest Corner, Less Cost, dan aproksimasi Vogel. Sedangkan metode untuk mengecekkan optimal ada dua yaitu stripping stone dan MODI atau modified distribution. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya dari satu sumber ke suatu sumber tujuan yang berbeda. Oke, next. Tujuan dari uh, metode ini adalah untuk memahami tentang riset operasi, lalu yang B untuk memahami tentang program linear dengan metode less cost, yang C mengerti dan memahami metode pemrograman linear metode less cost, yang D terakhir memahami contoh soal dan pembahasan menggunakan metode less cost. Next, lanjutnya. Rumusan masalah yaitu apa yang dimaksud dengan program linear programming. Yang B bagaimana formula program linear. Yang C adalah apa saja model program linear metode less cost. Yang D bagaimana contoh soal dan pembahasan fungsi maksimal, keuntungan dan minimal biaya. Oke, next. Metode penelitian akan dilanjutkan penjelasannya oleh teman kami yaitu Mas Randi. Dipersilakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Hafid. Metode penelitiannya menggunakan program linear. Program linear itu yaitu suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pengalokasian atau penempatan sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara yang terbaik yang mungkin dilakukan agar memperoleh suatu solusi yang optimal. Oke, next. Dalam membangun model dari formulasi permasalahan perlu digunakan beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel keputusan. Variabel keputusan adalah variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Yang kedua yaitu fungsi tujuan atau objektif. Fungsi tujuan merupakan suatu nilai sasaran yang akan diminimumkan atau dimaksimumkan. Fungsi di sini merupakan bentuk hubungan antara variabel keputusan, misalnya yaitu memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pembatas.
batas merupakan kendala yang dihadapi sehingga tidak bisa menentukan nilai-nilai dari variabel keputusan secara sembarang. Oke, next. Kerangka pembahasan yaitu kita menggunakan model transportasi. Model transportasi yaitu suatu gambaran yang dituangkan ke dalam bentuk model matematika dari sebuah kasus transportasi yang dapat membantu berpikir secara cepat dan sistematik mengenai kasus tersebut. Bentuk umum dari model transportasi ini dapat digambarkan dalam bentuk matriks transportasi, sebuah metrik yang memiliki baris dan kolom. Pada matriks transportasi, sumber-sumber terletak pada baris, sedangkan tujuan-tujuan terletak pada kolom. Oke, selanjutnya akan dilanjut oleh Saudara Ibnu Mas'ud. Padanya kami persilakan. Oke, terima kasih. Untuk slide yang ke-8, bacakan dari tabel transportasi. Dari dengan kasusnya ini, jadi sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut beras dari 3 pabrik ke 3 pasar. Kapasitas penawaran ketiga pabrik, permintaan pada ketiga pasar, dan biaya transportasi per unitnya adalah sebagai berikut. Ini studi kasusnya. Studi kasusnya ini dari permasalahan yang ada, ini dari pasar, ini pabrik dari nilai 1 sampai 3 ini dari pabrik, lalu lokasinya ini 1 sampai 2 dan 3, dan seterusnya. Ini lokasi tujuannya. Samping kanan ini penawaran dari segi harga penawaran distribusi atau alat transportasinya. Dari ketiga pabrik ini, muncullah dari pasar harga pasar setiap tempatnya. Dari pasarnya 1, 2, dan 3 ini dari nilai harga transportasinya. 8, 5, 6. Dari pabrik kedua, nilainya ke pasar ini 15, 10, 12. Lalu pabrik yang ketiga, nilai dari harga pasar untuk harga transportasi itu 3, 9, 10. Dari semuanya 1, dari pabrik 1, 2, dan 3, penawaran yang pertama ini dari pabrik 1 ke pasar 8 nilainya 120, lalu pabrik kedua 80, lalu pabrik yang ketiga ke lokasi 3, 9, 10 ini nilainya 80. Jadi permintaan 1 banding 8 sampai 15 dan 3 ini 150. Dan seterusnya dari pabrik kedua, nilai ke pasar nilai keduanya ini nilainya 70, dan pabrik yang ketiga nilainya ini 60. Perhitungannya maka didapat dari hasil studi kasus dari perusahaan yang berkepentingan mengangkut beras ini, yang akan didapat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa biaya transportasi total jet sama dengan 5 dikali 70 dan ditambah 6 kali 50 dan ditambah 70 kali 15 dan 12 dikali 10 dan ditambah 3 kali 80. Maka hasil transportasi biaya totalnya adalah 2060. Ini jadi biaya yang dikeluarkan distribusi barang adalah sebesar 2060. Ini studi kasusnya.
hasilnya. Nanti kesimpulannya akan dibacakan oleh Mas Ali, kepadanya saya persilakan. Kesimpulannya adalah distribusi berkaitan erat dengan kegiatan transportasi yang memadai. Permasalahan distribusi barang merupakan aspek yang harus diperhatikan karena permasalahan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap biaya dan tingkat pelayanan kepada konsumen. Maka diperlukan cara untuk mengatasi suatu pendistribusian barang dengan menggunakan metode transportasi sehingga meminimalisasi biaya distribusi total. Metode less cost dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam transportasi sehingga pendistribusian barang dapat dilakukan seefektif mungkin dengan biaya yang minimum. Next. Demikianlah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, saya persilakan Bang Apit untuk posisinya, Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya dan juga atas perhatiannya. Demikian nanti hasil presentasi dari kelompok kami terkait dengan tugas UAS, yaitu teknik riset dan operasional, dan juga kepada Bapak dosen kita, Bapak Adrian Dwi Praba. Semoga tugas kami bisa menjadi bahan pertimbangan nilai yang akan digunakan untuk UAS di semester 8 ini. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.